Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini yaitu pelajaran bahasa Arab yang akan dibahas yaitu ada dua hal. Yaitu yang pertama yang akan dibahas tentang maharatul qiraah yang berkaitan dengan tema sanatun hijriyatun jadidatun. Kemudian untuk pembahasan yang kedua di sini akan dibahas juga tentang tasrif fi'il madhi mujarrad. Yang mana tasrif fi'il madhi mujarrad ini merupakan qawaid nahwu yang ada di bab pertama. Tapi untuk sebelum membahas lebih dalam tentang dua hal ini, maka saya akan beritahukan dulu tentang KD, kemudian IPK dan tujuan pembelajaran pada kali ini. Nah, yang pertama KD. KD di sini mencakup aspek pengetahuan dan juga mencakup aspek keterampilan. Yang pertama tentang KD yang mencakup aspek aspek pengetahuan yaitu menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Ra'sus Sanatil Hijriyah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal tasrif fi'il madhi mujarrad. Kemudian yang dari aspek keterampilan KD-nya adalah menyajikan hasil analisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Ra'sus Sanatil Hijriyah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal tasrif fi'il madhi mujarrad. Kemudian selain KD juga ada IPK. Jadi di sini IPK-nya mencakup pengetahuan dan juga mencakup keterampilan. Yang untuk aspek pengetahuan ada 2, kemudian yang untuk aspek keterampilan ada 1. Yang untuk pengetahuan yang pertama menelaah teks qiraah yang berkaitan dengan tema Ra'sus Sanatil Hijriyah. Untuk yang kedua aspek pengetahuannya yaitu menemukan makna teks qiraah yang berkaitan dengan tema Ra'sus Sanatil Hijriyah. Sedangkan dari aspek keterampilan, IPK-nya yaitu menggunakan susunan gramatikal tasrif fi'il madhi mujarrad sesuai dengan dhamirnya. Kemudian dari IPK ini akan muncul suatu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini sama seperti yang ada di IPK, yaitu untuk pengetahuan ada 2, sedangkan keterampilan yaitu ada 1. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama untuk pengetahuan, bagaimana nanti siswa itu ketika sudah melakukan kegiatan pembelajaran, maka bagaimana siswa mampu menelaah teks bacaan dengan teliti dan cermat. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua, bagaimana nanti siswa itu bisa menemukan makna teks qiraah yang berkaitan dengan tema Ra'sus Sanatil Hijriyah. Itu ada 2 untuk pengetahuan, sedangkan untuk tujuan pembelajaran yang untuk aspek keterampilan, nanti bagaimana siswa itu mampu menggunakan tasrif fi'il madhi mujarrad sesuai dengan dhamirnya. Karena di sini membahas tentang fi'il madhi mujarrad, maka juga akan berkaitan dengan dhamir. Bagaimana nanti seandainya fi'il madinya, bagaimana nanti seandainya domirnya huwa, maka bentuk fi'il madinya seperti apa, ketika domirnya hiya maka bentuk fi'il madinya seperti apa. Itu nanti bagaimana siswa itu bisa menggunakannya. Yang pertama tentang materi qiraah. Jadi sekarang kita sudah sampai kepada materi. Yang pertama tentang materi qiraah, yang mana di materi qiraah tadi tujuannya siswa itu mampu menelaah teks bacaan dengan teliti dan cermat. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua, bagaimana siswa itu mampu menemukan makna dari teks qiraah ini. Jadi saya akan membacakan teks qiraah ini dengan benar, dengan harakat yang benar, kemudian juga dengan fasih, dan bagaimana nanti siswa bisa menirukannya, bisa melihat di bukunya yang sudah tersedia, karena teks ini juga ada di buku paket siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Sanatun hijriyatun jadidatun. Al-yawm awalun min muharramin. Al-muslimuna yahtafiluna bisanatin hijriyatin jadidatin. Hum yajtami'una fil masjidi wa yastami'una ilal muhadarati diniyah alqaha al-ustadhu Abu Bakrin.
قال الأستاذ في محاضرته سأخبركم عن حادثة هجرة الرسول من مكة إلى المدينة. هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة. هم تركوا وطنهم وبيوتهم وأموالهم وتجارتهم في مكة. أراد الكفار أن يقتلوا النبي وأصحابه، وأراد الكفار أن يمنعوا النبي وأصحابه للهجرة، ولكن وصل النبي وأصحابه إلى المدينة سالمين لأن الله نجاه ونجى أصحابه. كانت الهجرة حادثة عظيمة في التاريخ الإسلامي، لذا جعل المسلمون يوم الهجرة أول يوم من التقويم الهجري، وأول من وضع التقويم الهجري هو عمر بن الخطاب radhiyallahu an. Jadi inilah cara membaca teks qiraah yang ada di slide ini. Jadi nanti bagaimana kalian juga bisa menirukannya dengan benar dan fasih. Setelah itu juga nanti kalian harus bisa memberi makna teks bacaan ini dan mencari kosakata yang sudah diberikan kemarin. Jadi kemarin sudah ada kosakata yang berkaitan dengan sanatul hijriyatun jadidatun. Kemudian ketika memang tidak ada kata yang tidak dipahami, maka bisa mencari di kamus. Tuh. Jadi inilah tentang qiraah. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang fi'il madhi mujarrad. Sebelum kita membahas tentang fi'il madhi mujarrad, maka alangkah lebih baiknya kita akan membahas tentang definisi fi'il madhi. Jadi fi'il madhi di sini definisinya adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang telah terjadi di masa lalu. Jadi setiap fi'il itu mempunyai zaman. Baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari maupun fi'il amar, maka semuanya mempunyai zaman. Untuk fi'il madhi zamannya itu adalah lampau. Jadi setiap kalimat yang berbentuk fi'il madhi maka nanti mempunyai zaman lampau, mempunyai makna lampau. Contohnya di sini adalah lafaz nasoroh. Nasoroh ini merupakan bentuk dari fi'il madhi, sehingga ketika diberi makna maka maknanya adalah telah menolong. Jadi sudah bermakna lampau. Kemudian yang kedua contohnya adalah wasolah. Wasolah di sini juga berbentuk fi'il madhi, maka ketika diberi makna juga mempunyai makna zaman lampau. Jadi maknanya adalah telah sampai. Karena sudah dibahas tentang fi'il madhi, maka selanjutnya kita bahas tentang apa sih fi'il mujarrad itu. Jadi fi'il itu dilihat dari segi mendapat tambahan atau tidak, itu terbagi menjadi dua. Ada namanya fi'il mujarrad, kemudian ada namanya fi'il mazid. Yang akan dibahas di sini adalah tentang fi'il mujarrad. Jadi fi'il mujarrad itu adalah setiap fi'il yang tidak ada huruf tambahannya. Sehingga semua yang berbentuk fi'il mujarrad maka nanti itu hurufnya adalah huruf asli, tidak ada huruf tambahan. Seperti yang tadi nasoroh, nun itu huruf asli, shad juga huruf asli, ro juga huruf asli. Jadi pada lafaz nasoroh itu tidak ada huruf tambahannya. Sama juga seperti pada lafaz wasolah. Jadi wasolah itu tidak ada huruf tambahannya. Kemudian karena sudah dibahas tentang fi'il madhi dan juga apa itu fi'il mujarrad, selanjutnya kita simpulkan apa sih yang dimaksud dengan fi'il madhi mujarrad. Jadi kita gabungkan bahwasanya fi'il mujarrad itu kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang telah terjadi di masa lampau dan bentuknya tidak mendapat tambahan. Itulah yang dinamakan dengan fi'il madhi mujarrad. Kemudian selanjutnya kita sudah sampai pada tasrifan fi'il madhi mujarrad. Jadi di sini tasrif yang dimaksud di sini adalah tasrif lughawi. Karena tasrif terbagi menjadi dua, ada tasrif istilahi, kemudian ada tasrif lughawi. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah tentang tasrif lughawi karena berkaitan dengan domir. Jadi di sini ada di dalam kolom ada kolom fi'il, ada kolom domir, kemudian ada kolom wazan fi'il madhi mujarrad. Yang pertama kita perhatikan dulu di bagian domir. Jadi di sini domir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Jadi di sini ada 6 yang merupakan kata ganti orang ketiga, yaitu lafaz huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ini merupakan kata ganti orang ketiga. Sedangkan anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna ini merupakan kata ganti orang kedua. Kemudian yang dua ini
ana, nahnu ini merupakan kata ganti orang pertama. Dan perlu diketahui juga pada kata ganti orang ketiga ini ada yang untuk laki-laki dan ada yang untuk perempuan. Kata ganti orang kedua juga begitu, ada yang untuk laki-laki dan ada yang untuk perempuan. Sedangkan untuk kata ganti orang pertama ini umum, bisa untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Nah, kemudian di kolom kedua, di sini silahkan perhatikan tentang wazan fi'il madhi mujarrad, yaitu lafaz fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, jadi di sini ketika memang mau menasrif fi'il madhi mujarrad, maka tinggal diikuti wazan ini, mengikuti wazan ini. Apa sih wazan? Wazan itu adalah patokan, merupakan patokan dari suatu kalimat, patokan untuk menasrif suatu kalimat. Jadi untuk menasrif fi'il madhi mujarrad, maka patokannya adalah yang ini, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, sampai fa'altu, fa'alna. Atau lebih jelasnya, lebih detailnya, definisi dari wazan itu adalah setiap kalimat yang terdiri dari huruf fa, ain, lam, dan berurutan. Jadi wazan itu nanti pasti ada huruf fa-nya, pasti ada ainnya, dan pasti ada lamnya. Sekalipun antara fa dan ain diselingi oleh huruf lain. Contohnya, umpamanya ada ifta'ala. Ifta'ala itu kan di antara fa dan ain diselingi oleh ta, maka itu tetap juga dikatakan dengan wazan. Dan wazan itu nanti menjadi patokan kalimat yang lain. Nah, contoh di sini contoh yang mau diikuti wazan fa'ala. Jadi contoh fi'il madhi mujarrad yang mau ditasrif seperti fa'ala, yaitu lafaz nasoro. Maka di sini ada domirnya huwa, huma, hum sampai ana, nahnu. Kemudian ketika ditasrif nasoro, nasoro, nasoru, nasorat, nasorata, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Jadi sama, fa'ala, nasoro sama fa, nasoro, fa'ala, nasoru, fa'alu, nasorat, fa'alat, nasorota, fa'alata, sama itu ya. Nah, jadi ketika domirnya ana tadi adalah fa'altu, maka di sini juga nasortu. Tadi di nahnu itu fa'alna, maka di sini juga nasorna, sama bentuknya, ya. Jadi sampai di sini pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu pakai masker dan cuci tangan sebelum dan setelah kegiatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.